Suatu hari di sebuah desa terpencil di Chambal, Provinsi Madhya Pradesh, hiduplah masyarakat yang kacau karena mayoritas masyarakat di desa Chambal adalah preman, perampok, dan pembunuh. Di sebelah desa Chambal ada desa kecil bernama Desa Bilgaon. Desa Bilgaon adalah desa yang tenang dan damai karena mayoritas masyarakat di desa Bilgaon adalah petani yang jujur. Di desa Bilgaon hiduplah seorang pemuda yang jujur dan baik hati bernama Manoj. Manoj berasal dari keluarga miskin. Kakek Manoj adalah seorang petani jujur yang sudah meninggal dunia. Ayah Manoj adalah petani jujur yang masih hidup. Di rumah, Manoj tinggal bersama nenek, ayah, ibu, adik, dan abangnya. Keluarga Manoj juga menghasilkan uang dari menjual susu sapi. Suatu hari, ayah Manoj dipanggil atasannya untuk menandatangani surat penjualan bibit pertanian ke pasar gelap. Namun ayah Manoj menolak karena ayah Manoj tidak mau korupsi. Ayah Manoj marah dan melempar sandal ke wajah atasannya. Seketika itu, ayah Manoj langsung dipecat. Meskipun dipecat, sang nenek bangga kepada putranya yang tidak mau korupsi. Malam hari, mereka semua makan bersama. Ayah Manoj mengatakan ia akan membawa kasus korupsi atasannya itu ke pengadilan. Semua orang mendukung ayah Manoj. Namun ibunda Manoj tidak mendukung. Ibunda Manoj mengatakan keadilan bukan untuk orang miskin seperti kita. Pagi hari, Manoj menjalani ujian akhir kelas 12. Setiap tahun ketika ujian akhir, para guru di sekolah Manoj mempersilahkan para muridnya untuk mencontek. Manoj dan semua murid dengan senang hati melakukan hal itu. Tiba-tiba, polisi jujur bernama Dushan datang ke sekolah Manoj dan memergoki para murid mencontek. Kepala sekolah mencoba melobi Dushan dan memberikan uang suap. Dushan menolak disuap. Dushan lalu menangkap kepala sekolah dan membawanya ke kantor polisi. Manoj kagum dengan kejujuran Dushan. Akibatnya, ujian akhir kelas 12 di sekolah Manoj ditunda. Di saat yang bersamaan, ayah Manoj membawa koper dan berangkat keluar kota untuk berjuang di pengadilan. Ibunda Manoj membawakan bekal makanan untuk sang suami. Ibunda Manoj sedih karena harus berpisah lama dengan sang suami. Siang hari, sepulang sekolah, Manoj dan abangnya mendapatkan pekerjaan sebagai supir. Manoj dan abangnya memberitahu hal itu kepada sang ibu. Sang ibu bahagia mendengar hal itu. Besok pagi, Manoj dan abangnya bekerja sebagai supir. Manoj dan abangnya mendapatkan banyak penumpang. Di perbatasan desa, Manoj dan abangnya ditahan oleh polisi korup yang sudah bekerja sama dengan preman di desa Chambal. Manoj dan abangnya kemudian ditahan di kantor polisi. Manoj berlari ke rumah Dushan dan menceritakan semuanya kepada Dushan. Manoj memohon kepada Dushan agar membebaskan ia dan abangnya dari kantor polisi. Dushan yang masih menggunakan baju tidur langsung pergi ke kantor polisi dan membebaskan mereka berdua. Dushan menegur keras para bawahannya yang melakukan korupsi. Dushan lalu mengantar Manoj dan abangnya kembali pulang. Di tengah perjalanan, Manoj terus melihat Dushan dengan penuh kekaguman. Manoj kagum atas kejujuran Dushan. Manoj bertanya kepada Dushan, "Pak Dushan, bagaimana cara agar saya bisa menjadi polisi jujur seperti Bapak?" Dushan menjawab, "Belajarlah dengan tekun dan jangan mencontek." सर मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ सर। कैसे बनूंगा सर? चीटिंग छोड़नी होगी बस। Besok pagi, Manoj belajar dengan tekun. Ketika ujian akhir dilaksanakan kembali, hanya Manoj yang tidak mencontek. Akibatnya, hanya Manoj yang tidak lulus. 1 tahun kemudian, ujian akhir diselenggarakan kembali. Akhirnya, kerja keras Manoj membuahkan hasil. Manoj dinyatakan lulus. Sejak kepergian sang ayah dari rumah, keluarga Manoj kekurangan uang. Dengan berat hati, ibunda Manoj menjual sapi-sapinya. Beberapa hari kemudian, sang nenek memanggil Manoj dan mengatakan, "Manoj, selama ini
nenek menabung uang dari hasil menjual susu. Uang itu nenek sembunyikan dari ibumu. Sekarang ambillah uang ini. Pergilah ke kota untuk mengikuti tes seleksi masuk kepolisian. Kembalilah pulang dengan menggunakan seragam polisi. Manoj terharu dan memeluk sang nenek. Besok pagi, Manoj mengawasi barang-barangnya dan pergi ke luar kota. Manoj naik ke dalam bus dan duduk di sebelah emak-emak. Manoj meletakkan tasnya di bawah kursinya. Manoj kemudian beristirahat tidur. Beberapa jam kemudian, Manoj tiba di kota tujuan. Namun, tas Manoj menghilang. Masinis bus mengatakan tas Manoj diambil oleh emak-emak yang duduk di sebelah Manoj. Manoj baru sadar ia telah dirampok. Manoj sedih karena uang jeripaya sang nenek selama ini hilang begitu saja. Manoj tidak mempunyai uang sama sekali. Manoj bingung harus bagaimana. Manoj lalu berjalan kaki ke gedung tempat tes masuk kepolisian. Manoj tidur di depan gedung itu. Besok pagi, Manoj bangun dan bertanya kepada bapak-bapak yang membuka toko di depan gedung. Bapak-bapak itu memberitahu bahwa tes masuk kepolisian di kota ini sudah ditiadakan. Manoj baru tahu mengenai hal itu. Manoj kembali ke terminal dan merenung. Manoj bermalam di terminal. Manoj mulai lapar dan haus. Besok pagi, Manoj meminta pekerjaan kepada pemilik warung. Pemilik warung tidak bisa memberi pekerjaan kepada Manoj. Namun, pemilik warung memberikan makanan gratis kepada Manoj. Manoj makan dengan lahapnya. Setelah makan, Manoj mengobrol dengan pemuda bernama Pandey yang duduk di depannya. Ternyata, Pandey juga ingin mengikuti tes masuk kepolisian. Dan Pandey juga baru tahu kalau tes masuk kepolisian di kota itu sudah ditiadakan. Manoj bertanya kepada Pandey apa rencana Pandey selanjutnya. Pandey menjawab, ia akan mengikuti tes masuk kepolisian di kota New Delhi karena semua tes masuk kepolisian dipusatkan di kota New Delhi. Manoj baru tahu informasi itu. Manoj memohon kepada Pandey untuk membawa dirinya ke New Delhi karena Manoj tidak mempunyai uang sama sekali. Manoj juga memberitahu Pandey tasnya telah dirampok emak-emak. Karena kasihan, Pandey membawa Manoj ke kota New Delhi. Setibanya di New Delhi, Manoj kaget melihat hiruk-pikuk dan banyaknya orang di ibu kota. Manoj dan Pandey tidur di kos-kosan Pandey. Manoj sadar Pandey berasal dari keluarga yang cukup. Pagi hari, seorang pemuda bernama Tutul membawakan sarapan untuk Manoj dan Pandey. Tutul adalah pemuda yang menjadi ART di kos-kosan Pandey. Setelah sarapan dan mandi, Tutul membawa Manoj dan Pandey ke kos-kosan seorang pemuda bernama Gauri. Terlihat banyak pemuda yang sedang belajar kepada Gauri. Gauri sudah mengikuti tes masuk kepolisian sebanyak 5 kali. Tahun ini adalah kesempatan terakhir Gauri. Jika Gauri gagal, maka pupuslah sudah harapan Gauri menjadi seorang polisi. Karena itu, Gauri berbagi pengalaman kepada para pemuda lainnya. Gauri mengatakan, tes masuk kepolisian ada 4 tahap. 3 tahap pertama adalah tes tulis, dan terakhir adalah tes wawancara. Mereka semua langsung belajar. Setelah belajar, Manoj pergi ke perpustakaan untuk melamar kerja. Manoj diterima kerja sebagai tukang bersih-bersih. Manoj senang karena bisa mendapatkan pekerjaan. Manoj kemudian kembali pulang ke kos-kosan Pandey. Beberapa hari kemudian, Gauri mengikuti tes tahap ketiga dan Gauri dinyatakan gagal. Gauri sedih dan menangis. Seorang pemuda bernama Mohan dinyatakan lulus dan meraih nilai tertinggi. Seketika itu, Mohan menjadi terkenal. Sejak itu, Pandey berpindah haluan dan berguru kepada Mohan. Meskipun gagal, Gauri terus berbagi ilmu kepada para pemuda yang ingin mengikuti tes masuk kepolisian.
Untuk mencari penghasilan, Gauri membuka warkop di pinggir jalan. Manoj bekerja part-time kepada Gauri untuk menambah penghasilan. Beberapa bulan kemudian, tes masuk tahap pertama digelar. Setelah mengikuti tes, Manoj dan Pandey dinyatakan gagal. Gauri terus memberikan semangat kepada Manoj. Hari demi hari, Manoj terus belajar. Suatu hari, Manoj mengantar kopi susu kepada Mohan dan murid-murid Mohan. Di sana, Manoj berkenalan dengan Mohan. Siang hari, setelah belajar dengan Mohan, Pandey dan kekasihnya bernama Tanya nongkrong di warkop Gauri. Sementara Manoj membersihkan toilet dan gudang perpustakaan. Setelah seharian bekerja, Manoj belajar dengan tekun di perpustakaan. Manoj selalu mengingat pesan Gauri kepada dirinya. हार जीत सब लगा रहता है नवल बाबू, लेकिन जिस दिन हम में से किसी एक का जीत होता है ना. Manoj belajar hingga ketiduran. Pagi hari, Manoj terbangun dan mengikuti tes tahap pertama. Kali ini, Manoj dinyatakan lulus, sementara Pandey dinyatakan gagal. Gauri bahagia atas keberhasilan Manoj. Manoj meminjam handphone Pandey untuk menelpon sang ibu. Manoj menelpon sang ibu dan memberitahu ia lolos tes tahap pertama. Sang ibu bahagia mendengar hal itu. Besok pagi, Gauri memerintahkan Manoj untuk mencari lembaga bimbingan yang bagus agar Manoj bisa belajar lebih dalam mengenai tes tahap kedua. Manoj patuh dan menurut saja. Manoj pergi ke satu lembaga bimbingan yang cukup terkenal. Tapi ternyata lembaga bimbingan itu memajang foto Mohan dan mengklaim bahwa Mohan belajar di lembaga bimbingan itu. Padahal Manoj tahu Mohan belajar sendiri tanpa lembaga bimbingan. Manoj tidak suka melihat kebohongan lembaga bimbingan itu. Manoj tidak jadi mendaftar di sana. Seorang ayah dan putrinya bernama Srada juga tidak jadi mendaftar di lembaga bimbingan itu. Manoj dan Srada kemudian berkenalan. Manoj langsung jatuh hati kepada Srada. Beberapa hari kemudian, Srada menghampiri Manoj di perpustakaan. Srada melihat Manoj memegang buku engineering. Srada berasumsi Manoj adalah seorang engineer. Srada bertanya kepada Manoj, apakah Manoj adalah seorang engineer? Manoj hanya terdiam. Srada jatuh hati kepada Manoj karena Manoj adalah seorang engineer. Padahal Manoj bukan seorang engineer. Manoj dan Srada mendaftar di lembaga bimbingan yang sama. Mereka berdua belajar di kelas yang sama. Setelah seminggu belajar, seorang guru mengadakan tes tulis esai dengan topik telolis. Manoj mendapatkan nilai tertinggi dan diberi hadiah 2 bungkus coklat. Manoj kemudian duduk kembali dan memberikan 2 bungkus coklat itu kepada Srada. Srada semakin jatuh hati kepada Manoj. Beberapa minggu kemudian, Pandey dinyatakan lolos tes tahap pertama. Manoj, Srada, Pandey dan Tanya berkumpul bersama. Melihat kepandaian Pandey mengurai kata-kata, Srada menyarankan Pandey agar menjadi seorang pembawa berita. Siang hari, Manoj dan Srada pergi ke toko buku. Manoj melihat buku geografi mantan presiden India bernama Abdul Kalam. Manoj ingin membeli buku itu, namun Manoj tidak mempunyai uang. Srada membelikan buku itu untuk Manoj. Manoj sangat bahagia dan berterima kasih kepada Srada. Mereka berdua terus mengobrol. Srada memberitahu Manoj alamat rumahnya di kota Mussoorie, provinsi Uttarakhand. Manoj baru tahu Srada berasal dari provinsi yang jauh. Perasaan Srada kepada Manoj semakin dalam. Mereka berdua menjadi semakin dekat. Besok pagi, seperti biasa, Manoj, Srada, dan Pandey belajar di kelas yang sama. Ketika sang guru bertanya kepada para murid mengenai engineering, Srada menyuruh Manoj untuk menjawab pertanyaan sang guru. Namun Manoj tidak bisa menjawab. Srada baru sadar
Ternyata Manoj bukan seorang engineer. Serada kesal kepada Manoj yang tidak memberitahu bahwa dirinya bukan seorang engineer. Serada tidak mau lagi berbicara dengan Manoj. Manoj sedih akan hal itu. Beberapa hari kemudian, pemilik perpus menuduh Manoj telah mencuri uang perpus. Manoj marah karena dituduh. चोर नहीं है हम। Manoj langsung berhenti bekerja di perpus. Besok pagi, Manoj bekerja di pabrik tepung. Manoj tinggal dan belajar di sebelah mesin penggiling tepung. Pagi hari, Manoj bekerja dan malam hari, Manoj belajar menggunakan satu lampu yang tidak terang. Karena tidak lagi menghadiri kelas, Pandey khawatir dan mencari Manoj. Akhirnya, Pandey menemukan Manoj. Pandey memarahi Manoj karena Manoj terlalu sibuk bekerja dan meninggalkan kelas. Pandey ingin Manoj kembali belajar di kelas. Beberapa minggu kemudian, tes tahap 2 diselenggarakan. Manoj mengerjakan tes itu dengan penuh percaya diri. Setelah tes selesai, para peserta keluar ruangan. Manoj mengobrol dengan salah satu peserta. Manoj baru sadar dirinya salah dalam mengartikan kata. Seharusnya Manoj mengartikan kata pariwisata, tetapi Manoj justru mengartikan kata telolis. Akibatnya, Manoj dinyatakan gagal. Beberapa hari kemudian, Manoj menempuh perjalanan jauh dan pergi ke rumah Serada. Setibanya di rumah Serada, Serada tidak berada di sana. Serada dan keluarganya sedang berada di luar kota selama beberapa minggu. Manoj berbicara dengan Serada melalui telepon. Manoj mengatakan, "Serada, aku sangat mencintaimu. Aku akan membalikan dunia hanya untukmu." I love you. Namun, Serada tidak membalas pernyataan cinta Manoj. Serada justru mengusir Manoj. Manoj sedih menerima hal itu. Manoj putus asa dan kembali pulang ke rumahnya. Setelah 1 tahun merantau, akhirnya Manoj tiba di rumah. Keluarga Manoj memeluk Manoj dengan erat. Mereka semua merindukan Manoj. Manoj baru tahu sang nenek sudah meninggal dunia. Manoj sedih dan memeluk sang ibu. Sang ibu mengatakan, "Manoj, nenek melarang kami untuk memberitahumu dan ayah. Nenek tidak mau kau dan ayah sedih dan kembali pulang. Nenek ingin ayah menang di pengadilan dan kau kembali pulang mengenakan seragam polisi." Sejak ditinggal sang ayah dan Manoj, keluarga Manoj kesulitan ekonomi. Manoj sedih mengetahui hal itu. Manoj bertekad akan membantu ekonomi keluarganya. Manoj kembali ke kota New Delhi dan bekerja lebih keras. Mulai sekarang, Manoj akan mengirim uang untuk keluarganya. Beberapa hari kemudian, ayah Manoj dari luar kota datang menemui Manoj. Manoj langsung memeluk sang ayah. Sang ayah sangat merindukan putranya setelah tidak bertemu sekian lama. Sang ayah sedih melihat Manoj tidur dan belajar di sebelah mesin penggiling. Sang ayah mengatakan, "Manoj, mari kita pulang. Ayah sudah putus asa berjuang. Ayah dinyatakan kalah di pengadilan." Benar kata ibu Muna, keadilan bukan untuk orang miskin seperti kita. Ayah sedih, nenek sudah meninggal dunia. Manoj mengatakan, "Ayah, kita tidak boleh kalah. Kita harus tetap berjuang menjadi orang jujur." Sejak kecil, ayah selalu mengatakan kepadaku untuk tidak mudah menyerah. अब भूल गए हार नहीं मानार नहीं। Manoj memerintahkan ayahnya untuk pulang ke rumah dan menjaga sang ibu. Mulai sekarang, Manoj akan mengirim uang kepada keluarganya setiap bulan. Ayah Manoj lalu kembali pulang. Besok pagi, Manoj bekerja lebih keras lagi. Setiap pagi, Manoj bekerja selama 15 jam, belajar selama 6 jam, dan tidur hanya 3 jam. Manoj semakin tekun belajar. Beberapa hari kemudian, Manoj kembali belajar di kelas.
Ketika Manoj dan Pandey belajar di kelas, Serada muncul kembali. Setelah pembelajaran selesai, Serada mendatangi Manoj. Serada meminta maaf kepada Manoj karena mengusir Manoj dari rumahnya. Manoj mengatakan, "Serada, sekarang aku ingin fokus belajar dan bekerja karena aku punya tanggung jawab terhadap keluargaku." Serada merasa Manoj tidak mau bersamanya lagi. Serada sedih mendengar hal itu. Namun, Serada selalu mensupport Manoj agar Manoj bisa menjadi polisi. Hari demi hari, Manoj terus bekerja dan belajar. Beberapa minggu kemudian, tes tahap 2 diselenggarakan. Manoj, Serada, dan Tanya dinyatakan lulus, sedangkan Pandey dinyatakan gagal. Karena Pandey tidak lulus, Tanya pergi meninggalkan Pandey. Serada menghampiri Manoj di tempat penggilingan. Serada kaget dan baru tahu Manoj tinggal dan belajar di tempat yang kotor dan bising. Serada sedih dan kasihan kepada Manoj. Serada memberikan uang kepada Manoj, namun Manoj menolak. Manoj mengatakan, "Serada, dunia kita berbeda. Aku hidup di dunia yang penuh dengan tanggung jawab. Biarkan aku mengemban tanggung jawab ini." Serada menangis mendengar hal itu. Beberapa minggu kemudian, tes tahap 3 yang merupakan tes esai diselenggarakan dan Manoj dinyatakan gagal. Manoj sudah mengikuti tes tahap ketiga selama beberapa kali. Manoj hanya mempunyai satu kesempatan lagi untuk mengikuti tes tahap 3. Manoj dan Serada nongkrong di warkop Gauri untuk menenangkan diri sejenak. Tak lama kemudian, Pandey datang menghampiri mereka. Pandey mengatakan, "Manoj, selama ini kau gagal karena Serada datang ke kehidupanmu. Jika tidak ada Serada, kau pasti lulus tes. Manoj, wanita zaman sekarang tidak akan menerima kita sebagai lelaki jika kita tidak mempunyai apa-apa. Lihat saja Tanya. Tanya meninggalkanku karena aku tidak lulus. Aku yakin Serada akan melakukan hal yang sama kepadamu." Serada sakit hati mendengar hal itu. Serada pergi dan menangis. Manoj mencoba menghentikan Serada. Serada mengatakan, "Manoj, aku sangat mencintaimu. Kau sudah berjanji akan membalikkan dunia hanya untukku. Sekarang buktikan kepadaku." I love you. अब जाओ, पलट दो दुनिया. Mendengar hal itu, Manoj langsung berlari ke rumah Mohan. Terlihat Mohan sudah menjadi polisi dan memiliki rumah dinas. Manoj bertanya kepada Mohan bagaimana cara mengerjakan soal tes tahap ketiga. Mohan menjawab, "Manoj, semua orang gagal di tahap ketiga karena semua orang tidak tahu triknya. Di tes tahap ketiga, kita harus menjawab 20 soal dalam 3 jam. Artinya, di soal esai, kita harus menguraikan 200 kata hanya dalam waktu 9 menit. Tetapi, banyak orang yang gagal dalam menjawab soal esai ini. Sekarang, kau ceritakan tentang keluargamu ke dalam 200 kata dalam 9 menit. Manoj baru tahu mengenai trik itu. Manoj langsung menulis esai tentang keluarganya ke dalam 200 kata. Setelah 9 menit berlalu, Manoj tidak bisa menulis 200 kata. Mohan mengatakan, "Manoj, sekarang kau sudah tahu mengapa kau gagal di tes tahap ketiga." Manoj kembali ke warkop Gauri. Gauri mengatakan, "Manoj, aku ingin kau lulus tes tahap ketiga. Mulai sekarang kau berhenti bekerja. Kau fokus saja belajar. Mulai sekarang aku akan mengirim uang kepada keluargamu setiap bulan. Itu semua adalah hutang. Kau bayar hutangmu kepadaku ketika kau menerima gaji pertama sebagai polisi." Manoj terharu dan memeluk Gauri. Manoj mengemasi barang-barangnya dan pindah ke kos Gauri. Besok pagi, Manoj tidak lagi bekerja dan hanya belajar. Serada mendatangi Manoj dan terus memberikan support kepada Manoj. Manoj bahagia memiliki kekasih yang mendukung dirinya. Beberapa minggu kemudian, Serada memberitahu Manoj ia akan pulang ke kampung halamannya untuk mengikuti tes CPNS. Manoj mendukung Serada.
Hari demi hari, Manoj terus belajar dengan tekun. Beberapa minggu kemudian, Manoj mendapatkan informasi bahwa Serada lulus tes CPNS. Manoj bahagia mendengar hal itu. Beberapa bulan kemudian, tes tahap ketiga diselenggarakan kembali. Dan kali ini Manoj dinyatakan lulus, sedangkan Pandey dinyatakan gagal. Manoj meminjam handphone Pandey untuk menelpon Serada. Namun Pandey tidak meminjamkan handphonenya karena Pandey kesal kepada Manoj. Pandey kesal karena Manoj tidak pernah memperhatikan dirinya. Manoj selalu memperhatikan Serada. Manoj berlari ke warkop Gauri dan menelpon keluarganya. Keluarga Manoj bahagia mendengar kabar itu. Manoj kemudian menelpon Serada. Ibunda Serada menerima telepon itu dan mengatakan Serada tidak bisa dihubungi dahulu. Manoj sedih dan menutup teleponnya. Manoj duduk di depan telepon dan menunggu Serada menelpon kembali. Setelah berjam-jam menunggu, akhirnya Serada menelpon. Serada mengatakan, "Manoj, ayahku melarangku untuk menemuimu lagi karena ada seseorang yang memberitahu ayahku bahwa kita berdua sudah tidur bersama." Manoj kesal mendengar hal itu. Manoj yakin itu pasti ulah Pandey. Manoj langsung mencari Pandey dan ternyata Pandey sedang ditahan di kantor polisi karena mabuk. Manoj berdebat dengan seorang polisi yang menahan Pandey. Manoj mengatakan Pandey tidak bersalah dan tidak bisa ditahan. Sang polisi kemudian membebaskan Pandey. Manoj lalu mengambil handphone Pandey dan melihat tadi pagi Pandey menelpon ayah Serada. Manoj marah kepada Pandey karena menuduh dirinya dan Serada sudah tidur bersama. Pandey mengaku dan meminta maaf. Di sisi lain, ayah Serada melarang Serada untuk menemui Manoj. Serada mengatakan, "Ayah, aku sudah menjadi anakmu selama bertahun-tahun. Namun ayah lebih percaya kepada orang asing daripada putri ayah sendiri. Ayah, aku mohon kepadamu, izinkan aku menemui Manoj. Karena sebentar lagi Manoj akan mengikuti tes tahap akhir, yakni tes wawancara. Aku ingin berada di samping Manoj dan mensupport Manoj." Ayah Serada terdiam membisu. Beberapa hari kemudian, Manoj berdandan dan bersiap untuk melakukan tes wawancara. Tiba-tiba Serada datang ke kamar Manoj. Manoj kaget dan langsung memeluk Serada. Serada mengatakan ia berhasil meyakinkan ayahnya bahwa mereka berdua tidak tidur bersama. Manoj dan Serada kemudian pergi ke tukang cukur. Setelah itu mereka berdua mendatangi Pandey. Manoj memeluk Pandey dan mengucapkan terima kasih atas bantuan Pandey selama ini. Pandey meminta maaf kepada Serada. Manoj dan Serada kemudian pergi ke kantor pusat kepolisian untuk melakukan tes wawancara. Di dalam taksi, Serada memberikan selembar kertas kepada Manoj. Serada menyuruh Manoj membaca kertas itu setelah selesai wawancara. Manoj patuh dan menurut saja. Manoj berjalan masuk ke dalam gedung dengan perasaan gugup. Manoj duduk di ruang tunggu bersama para peserta lainnya. Beberapa menit kemudian, nama Manoj dipanggil. Manoj berjalan masuk ke ruang wawancara. Setelah masuk, Manoj duduk di tengah. Manoj diwawancara oleh seorang pejabat yang angkuh bernama Dr. Mehta dan 4 pejabat lainnya. Dr. Mehta tertawa sinis melihat CV Manoj yang tidak lulus ujian akhir pertama kelas 12. Dr. Mehta bertanya mengapa Manoj tidak lulus. Manoj menjawab, di tahun itu Manoj berhenti dari tradisi sekolahnya yang mempersilahkan para murid untuk mencontek. Di tahun itu Manoj mulai belajar dengan jujur dan tekun. Dr. Mehta tertawa dan mengusir Manoj. Dr. Mehta menganggap Manoj adalah pemuda yang bodoh karena tidak lulus. Manoj kemudian berjalan keluar. Tiba-tiba salah satu pejabat menyuruh Manoj untuk masuk kembali setelah beberapa menit. Manoj menunggu di luar dengan penuh keresahan.
Manoj membuka jasnya dan membaca kertas yang diberikan Serada. Di kertas itu tertulis, "Manoj, kau mau jadi polisi ataupun tukang giling tepung, aku tetap akan hidup bersamamu. Manoj, will you marry me?" मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। Will you marry me, Manoj? Manoj tersenyum bahagia. Beberapa menit kemudian, Manoj dipanggil. Manoj masuk kembali ke ruang wawancara. Salah satu pejabat bertanya kepada Manoj, mengapa Manoj mengatakan dengan jujur bahwa sekolahnya mengatakan para murid untuk mencontek. Manoj menjawab, "Bapak Ibu, sejak saya bertemu dengan polisi jujur bernama Dushan, saya ingin menjadi seperti Pak Dushan. Saya ingin menjadi orang yang jujur." Manoj kemudian menceritakan perjuangannya untuk sampai ke tahap ini. Salah satu pejabat bertanya, "Manoj, apa yang akan kau lakukan jika gagal dalam tes ini?" Manoj menjawab, "Saya akan menjadi guru dan mengajarkan pentingnya sebuah kejujuran. Bagi saya tidak ada kata gagal. Ayah saya selalu memberitahu saya, jangan mudah menerima kekalahan. Teruslah berjuang hingga titik darah penghabisan." Setelah wawancara selesai, Dr. Mehta mempersilahkan Manoj untuk keluar. Manoj berjalan keluar ruangan. Manoj mendengar Dr. Mehta bergumam dengan mengatakan waste of time. Manoj berasumsi dirinya tidak lulus. Setelah Manoj keluar, Dr. Mehta dan para pejabat lainnya berdebat mengenai Manoj. Menurut Dr. Mehta, Manoj tidak layak lulus. Salah satu pejabat mengatakan, "Jika tidak meluluskan orang jujur seperti Manoj, untuk apa kita mengadakan tes ini setiap tahun?" कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो इस एग्जाम का फायदा ही नहीं। Keputusan ada di tangan Dr. Mehta. Satu bulan kemudian, hasil tes wawancara ditempel di kantor pusat kepolisian. Serada memaksa Manoj untuk melihat hasil tesnya. Namun Manoj tidak mau melihat karena Manoj yakin dirinya tidak lulus. Serada kemudian membaca para peserta list di papan yang dinyatakan lulus. Setelah membaca, Serada menghadap Manoj sembari menangis bahagia. Artinya Manoj dinyatakan lulus. Manoj menangis terseduh-seduh. Manoj sangat bahagia. Gauri, Tutul dan Pandey datang dan memeluk Manoj. Mereka semua bahagia atas kelulusan Manoj. Terlihat Pandey merekam momen itu dan memulai karirnya sebagai pembawa berita. Manoj langsung menelpon keluarganya. Keluarga Manoj menangis bahagia. Satu tahun kemudian, Manoj yang sudah menjadi polisi mendatangi Dushan. Dushan memberi hormat kepada Manoj karena Manoj adalah atasannya. Namun Manoj justru bersujud dan meminta restu kepada Dushan. Dushan baru ingat Manoj adalah pemuda yang dulu pernah ia bantu. Mereka berdua kemudian berpelukan. Beberapa hari kemudian, Manoj dan Serada menikah dan hidup bahagia. Habis.